Warga negara asing asal Australia bernama Troy Johnston McCluskey, 40 tahun yang ditemukan tewas bersimbah darah di warung Uncle Ben, Jalan Pantai Balangan nomor 16 Jimbaran, Kuta Selatan, Badung berhasil diungkap Polsek Kuta Selatan Jumat 24 Februari. Ternyata korban dihabisi pemilik warung bernama Egede Wijaya. Usut punya usut, insiden itu terjadi lantaran korban lepas kontrol saat mabuk sehingga memantik kemarahan pelaku. Kapolresta Denpasar Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas menjelaskan kejadian ini bermula ketika Troy yang tengah liburan di Bali pamitan ke istrinya Ninyoman Purnianti 30 tahun untuk pergi minum-minum ke tempat kejadian perkara Rabu 22 Februari sekitar pukul 19.30. Antara TKP dan tempat tinggal korban hanya berjarak kurang lebih 50 meter. Didampingi Kapolsek Kuta Selatan Kompol Nyoman Karang Adiputra, lebih jauh Bambang memaparkan berselang 1 jam korban sempat mengirim pesan ke istrinya kalau ia masih minum di warung tersebut. Setelah itu Purnianti ketiduran dan terbangun keesokan harinya Kamis 23 Februari sekitar pukul 3:45. Namun waktu itu Troy ternyata masih belum pulang, sehingga sang istri yang berkebangsaan Indonesia tersebut memutuskan mencari korban ke warung Uncle Ben. Purnianti juga mengajak adiknya Igede Juni Artawan untuk mengecek bersama. Sesampainya di lokasi, hati wanita asal Lombok NTB itu langsung mencelos karena mendapati Troy tergeletak di teras warung dengan berlumuran darah. Tanpa luka robek di kepalanya serta wajah, Purnianti pun langsung berlari memeluk pria bertato itu dan memanggilkan ambulan. Selanjutnya korban dibawa ke RS BIMC Kuta. Naas, dokter menyatakan Troy sudah meninggal, sehingga Gede Juni melaporkan perkara itu ke polisi. Tim Opsna Reskrim Polsek Kuta Selatan segera menyelidiki kasus ini dan mengantongi identitas pelaku yang tak lain adalah pemilik warung. Hari itu juga polisi mengamankan Wijaya di rumahnya di kawasan Banjarwerdi, Kosala Unggasan. Saat diinterogasi, pelaku mengaku mengenal korban baru 2 hari. Sebelum kejadian, Troy disebut memesan minuman beralkohol jenis arak di warung pelaku sambil mengajak pelaku minum bersama. Kebetulan kondisi warung sepi, hanya ada mereka berdua, akan tetapi karena pengaruh alkohol, Troy bertindak tak terkontrol sampai keluar warung. Korban meracau hingga melempar botol dan gelas ke jalanan. Bahkan bola itu mengencingi kaki kiri Wijaya. Melihat ulah tersebut, pelaku mengklaim sudah coba menendangkan dan memberitahu agar tidak bertingkah seperti itu. Bukannya tenang, kelakuan Troy semakin menjadi. Pria berkepala pelontos itu memukul pinggang dan menggigit leher Wijaya. Pelaku pun lari masuk ke dalam warung tapi dikejar oleh korban. Bahkan Troy mencoba melempar kursi kayu ke arah pelaku. Maka Wijaya berusaha merebut kursi tersebut. Setelah kursi berhasil direbut, pemilik warung ini kalap dan spontan memukulkan benda itu ke kepala korban. Troy lalu berjalan keluar dan akhirnya tersungkur di teras. Setelah kejadian itu, Wijaya langsung menutup warungnya dan pulang karena mengira korban hanya pingsan. Atas perbuatannya pelaku terancam pidana 15 tahun. Wijaya mengaku menyesali perbuatannya karena emosi sesaat. Tim Bali Express melaporkan.